Tuhan tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya kecil atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja, tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan, semua Tuhan ada. Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham deh? Saking paraknya sampai berikaton. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Longan dan ini ada kolong. Ini sor apa? Sorambeng. Longan anak beli. Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di bawah ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu ampin apa longan? Ketika ampinnya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok. Nih. Jadi ketika kita ingin membuktikan Allah, jangan mencari bukti. Nggak mungkin ada bukti. Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Percaya nggak? Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya hakiki. Tapi kalau alam ini minal mumkinat, biar terminologinya mungkinat, tidak mungkin mungkinat dijadikan dalil kepada wajibul wujud. Mungkinatul wujud tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud. Kita membuktikan amben bukan dengan longan. Oke, kita belajar tauhid dulu ya, Percaya Allah ada. Mana buktinya? Ada langit, ada bumi, betul. Seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6, padu asal manjing. Tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini, ngerti kaplak om? Iya, jangan jadi anak kecil lagi, pakai logika dong. Masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah? Gimana, nggak mungkin. Ini kerapuhan sekali, rapuh sekali. Oke, kita uji. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, alam ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaitre. Itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar, ya, sehingga berkembang menjadi the extending universe, alam semesta yang mengembang semuanya. Alam ini mengembang, ya, bintang-bintang itu mengembang. Ada yang mendekat menjauh. Dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh? Kita pakai kaca reflektor. Nanti kita lihat cahaya bintang itu. Kalau bintang itu berwarna merah, berarti bintang itu menjauh. Kalau bintang itu warnanya biru, maka bintang itu mendekat. Alam semesta terus mengembang. Itu umurnya baru 14 miliar tahun. Nah, sebelum adanya Big Bang, sebelum Allah bikin langit bumi isinya, Allah ada nggak? Ketika saya tanya, Allah ada nggak? Buktinya mana? Engkau akan kehilangan bukti. Ketika ditanya Allah ada atau tidak, ketika Allah belum bikin langit bumi, Anda tidak punya bukti. Oke?
bikin ke. Kedua, apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya dan Allah berkata limanil mulkul yaum, siapa yang paling berkuasa di sini? Sudah nggak ada makhluknya. Lalu Anda saya tanya, masih yakinkah Allah ada? Mana buktinya? Melongo nggak? Kenapa melongo? Nggak ada langit, nggak ada. Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada karena buktinya nggak ada. Allah tidak perlu dibuktikan, tetapi dengan Allah sebagai bukti membuktikan adanya alam semesta ini. Jadi kita ini ibaratnya kayak longan, tapi jangan diterusin nih. Ya misalnya kayak amben ngaco sih dong. Artinya nanti ketika Anda nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, mana buktinya Allah? Bingung. Tapi saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika saya, tapi dengan rasa saya. Ketika malaikat menanyakan, engkau yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan wahai malaikat. Itu persoalan. Jadi kalau istilah laki perempuan, wah aku besok masih nggak usah dipikirin lah laki perempuan mah. Nah, cuman ini kebatilan ini mungkin arahnya nanti masalah jimat, masalah jampi mah. Itu begitu kan lagi digencar lagi digencar ya gitu. Termasuk saya juga di di internet itu kan setelah saya melihat video Buya Sakur, saya kagum. Ceramahnya hebat-hebat. Tetapi begitu dia praktek paranormal, ternyata Buya Sakur musyrik.com. Jadi saya menghargai orang yang mengatakan, karena saya bikin jimat bukan jalur kemat kalau karena mana baik. Nah ini menjadi persoalan bikin jimat itu musyrik karena meyakini selain Tuhan ada punya kekuatan yang lain namanya jimat, jadi musyrik. Oke, saya paham. Orang yang mengatakan jimat itu musyrik, suatu ketika dia marah kepada bawahannya yang kerjaannya salah. Bawahannya yang lawan terus sambil dia marah mengatakan, mulai hari ini kamu harus tahu aku adalah pimpinan kamu di sini. Masa depanmu ada di ujung penaku, bisa kumutasikan ke tempat yang jauh di sana. Bayangkan, dia mengatakan jimat musyrik, tapi dia mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini. Musyrik ada Tuhan lain. Tapi kalau orang mengatakan masa depanmu ada di tanganku, berarti dia sudah menjadi Tuhan. Betul nggak? Jadi mana yang lebih musyrik? Ngaku Tuhan atau mengalah? Ini persoalannya. Oke. Bapak-bapak, saya kasih jimat. Masuk hutan. Ada macan, ada ular, ini anti macan lah, anti bisa lah gitu. Artinya tegar nggak? Tegar. Oke, satu orang lagi saya kasih senapan, masuk hutan. Lebih tegar mana? Bawa senapan apa bawa jimat? Jadi yang mana yang lebih musyrik? Oke. Ibu-ibu bawa uang 50.000 ke Grage Mall, ke mall, supermarket. Karena tujuannya beli softtek. Uangnya 50.000, melakukannya kan deluk. Enggak celingak-celingok enggak. Ya, belum bayar, udah keluar lagi. Ya. Tapi begitu bawa uangnya banyak, lakunya talang, teleng. Gaya enggak?
Dengan uang juga engkau semakin berani kok. Kalau begitu uang musyrik enggak? Ini yang jadi persoalan. Nah ini saya katakan ujung-ujungnya mah kebatinan, kejawen, wiwitan, apalagi ya? Segando, apa namanya? Ya macam-macam lah gitu. Stop. Jangan pernah memusyrikkan siapapun. Jangan mengkafirkan siapapun, itu wilayah Tuhan.